wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hari ini diseminasi sebagian dari aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Ya baik Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat yang berpihak pada murid. Di kesempatan kali ini pembelajaran dengan paradigma baru diantaranya terdiri dari berorientasi pada penguatan kompetensi, kemudian pengembangan karakter, melayani kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi, dan praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini saya sediakan 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tolong Bapak Ibu jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Sekali lagi saya ulangi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Erna, setuju tidak Bu Erna? Tidak setuju. Kenapa tidak setujunya? Ya, berarti Bapak Ibu tidak setuju ya, semuanya ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Bu Ipa tidak setuju. Kenapa Bu Ipa? Kadang walaupun hukumannya positif menurut kita, menurut anak belum tentu. Seperti itu, Bu. Menurut Bu Ipa tidak setuju ya? Ya, tidak setuju karena belum tentu hal baik itu akan membuat anak lebih baik. Kayak membaca misalnya. Tadi Bu Ipa katanya tidak setuju karena belum tentu semua anak diberikan hukuman sudah membersihkan halaman sekolah itu justru akan meningkatkan kreativitas anak ya. Tapi justru malah ada timbul sifat benci atau dendam. Baik. Sekarang ke pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Semuanya tidak setuju ya? Tidak, Ya, tidak nanti semua. kita akan bahas ya. Nah, di sini ada contoh perubahan paradigma. Yang pertama ada A dan B atau ada Anda dan teman Anda ya. Di sini ada contoh cerita ya. Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan. Saya minta tolong Pak Al sama Pak Denny ke depan. Ya di situ aja cukup. Pak Al sebagai yang A ya, Pak Denny sebagai orang B. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya.
Ya, jadi sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Pak Al boleh menuliskan sesuatu yang berharga. So, tuliskan dulu apa? Ya, Pak Al dulu. Ya, berupa apapun. Contohnya, yang misalkan Pak, menurut Pak Al yang berharga apa? Mau istri kah, mau anak kah ya? Mau misalkan benda kah? Boleh. Yang sangat menurut Pak Al yang berharga. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan sebuah perubahan paradigma. Boleh saya minta tolong Pak Al dan Pak Denny untuk di depan maju. Nah, Pak Denny dan Pak Al ini akan mencontohkan ya, dua orang ini akan mencontohkan perubahan paradigma. Jadi Pak Al sini. Ini nanti tulisan ini tadi sudah Pak Al ini ya, sudah Pak Al tulis ya. Nah ini silakan nanti Pak Al genggam ya. Nah genggam sekuatnya. Nah di sini Pak Denny nanti yang akan membuka kepalan tangan Pak Al. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Al itu nanti akan membuka atau tidak kepalan tangannya, mengizinkan tidak ya. Kalau misalkan Pak Al tidak mengizinkan, silakan Pak Denny, terserah ya. Mau merayu, mau bagaimana dengan cara apa, mau membujuk, merayu, memaksa, atau bahkan mengancam, silahkan ya. Saya tidak tahu apakah Pak Al ini akan mengizinkan atau tidak. Silakan Pak Denny. Mulai. Ya, Pak Denny meminta izin ke Pak Al untuk membuka kepalan Pak Al. Ya. Pak Al, boleh saya melihat ini? Apa yang di kepala Pak Al? Nggak boleh. Please Pak Al. Supaya kelihatan ke sini, Pak Al, supaya terlihat. Nah, Pak Al, saya penasaran Pak Al, pengen melihat apa itu Pak Al. Nggak apa-apa biar tambah penasaran. Nggak apa-apa saya kasih. Pak Al, kita akan berteman udah berapa? iya, terus lanjutkan. Pokoknya sampai dapat maksudnya terserah Pak Al itu. Ya, katanya teman seperti itu harus terbuka gitu. Jadi kan saya pengen melihat apa itu yang dirasakan Pak Al. 1000 kata mutiara pun tidak akan saya kasih. Ayo lah Pak Al, sebentar aja. Ya udah 2 detik. Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya bakal maksa Pak Al. Nggak apa-apa. Biasa dipaksa Pak. Bener Pak Al. Bener. Iya. Pengen lihat Pak. Sebentar aja. Nggak bisa. Ya udah saya maksa ya. Nggak apa-apa. Hmm. Ya, iya, tepuk tangan untuk Pak Al dan Pak Denny. Nggak dikasih ya. Ya, Bapak Ibu tadi sudah melihat ya bagaimana Pak Al yang menggenggam kepalanya dengan sangat erat sekali ya, dengan segala daya dia mempertahankan kepalanya supaya tidak bisa dibuka oleh Pak Denny. Nah, dengan begitu pun dengan Pak Denny. Pak Denny tadi dengan segala upaya ya mencoba dari mulai tadi pelan-pelan, kemudian merayu sampai memaksa ya, dan pada akhirnya Pak Al tidak mau membuka kepalanya ya. Baik. Nah, di sini kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Bu Ipat? Boleh. Apa yang dilihat? Ya boleh duduk. Apa yang dilihat dari kejadian tadi, Bu Ipat? Contoh tadi yang dicontohkan sama Pak Al dan Pak Denny. Jadi, terima kasih atas kesempatannya, Din. Tadi saya lihat Pak Al punya sesuatu yang berharga menurut dia ya. Dan Pak Den ini penasaran, ingin melihat apa sih gitu ya yang membuat yang menjadi berharga buat kehidupan Pak Al.
segala upaya yang dibuat oleh Pak Dery, baik dari maksa dengan baik dari cara halus ataupun maksa, nanti dikaitannya dengan budaya positif. Kita sudah seperti tadi ya hukuman, hadiah, kemudian hukuman berupa hal positif pun itu tidak akan membuat anak berubah ternyata. Hal itu ada kaitannya ke situ. Dan dibuktikan dengan tadi segala upaya yang Pak Dery lakukan, kalau memang Pak Alnya tidak mau berubah atau berubah tadi kan dari awal memang tidak mau, dari awal sudah tidak mau membuka, sampai akhir pun tidak mau membuka dari diri Pak Al sendiri ya tidak mau. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ipat. Betul sekali ya, kata Bu Ipat. Jadi memang di sini ya tadi bisa dilihat antara Pak Al dan Pak Denny ya. Pak Al punya keyakinan yang betul-betul ya, dia sampai tidak mau membuka tangannya ya. Kemudian Pak Denny tadi dengan segala upaya memaksa supaya Pak Al itu mau membuka tangannya. Nah, di sini jika dikaitkan dengan budaya positif, jadi intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada seseorang apabila memang seorang itu tidak mau berubah dengan niat dan dari dalam dirinya sendiri. Artinya di sini juga ada kontrol diri. Nah, siapa yang memegang kontrol diri itu? Kontrol diri adalah ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana Pak Al, apakah dia mau membuka atau tidak, itu nanti sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi yang memegang kontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri gitu, ya. Sebentar, Pak. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Semua itu adalah hanya ilusi, ya. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Di sini ada dua ya. Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadi ya terjadi ya. Jadi kita tidak bisa sebetulnya memaksakan. Kemudian teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol dan pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kontrol diri itu adanya pada diri kita, bukan pada orang lain. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi Pak Denny membujuk, kemudian gagal, akhirnya yang ada memaksa, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu bagian dari stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya menang ini gini, Pak Denny tidak merasa tidak dihargai oleh Pak A ya, karena tadi itu tidak diberikan, tetapi Pak A juga tidak merasa Pak Denny itu memaksa harusnya gitu ya, menang-menang gitu. Jadi
solusinya adalah tadi kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Di sini ada peta konsep oleh Dr. William Glasser tentang disiplin positif, ya. Di situ dijelaskan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Tentu saja ya, Pak A tadi tidak mau membuka tangannya karena beliau mempunyai tujuan ya. Jadi tujuannya yaitu dia tidak ingin ya sesuatu yang dia hargai direbut oleh orang lain atau dimiliki orang lain. Nah, sedangkan Pak Denny tujuannya sebetulnya tidak ingin merebut, namun hanya ingin tahu saja mungkin ya Pak Denny apa sebetulnya yang dikepal tadi oleh Pak Al, apa sih isinya, hanya itu saja gitu. Jadi sebetulnya semuanya mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Di situ ada nilai-nilai kebajikan universal, lalu nanti ada keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu juga kita akan belajar ya, saya sebagai CGP, alhamdulillah di modul 1.4 saya belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu sadarkah bahwa Bapak Ibu sekarang berada di posisi yang mana? Di antara ini, di sini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, ya, saya sendiri sebagai guru, ya, jujur. Saya tadinya memposisikan diri saya adalah sebagai penghukum, di mana ketika ada anak atau murid yang membuat kesalahan, saya langsung memberikan hukuman, ya. Padahal itu tidak tepat ya, kurang tepat, ya. Seharusnya sebagai seorang guru adanya di posisi manajer, ya. Di sini posisi manajer ini terdapat segitiga restitusi ya. Nanti ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ya, seharusnya kita menstabilkan identitas anak dulu ya. Yang kedua baru validasi kebutuhan. Ini harus validasi tindakan ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi begini Bapak Ibu, kemarin saya sudah praktek ya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya inginkan nanti Bapak Ibu kita dalam menangani anak ya, menerapkan segitiga restitusi, di mana ketika kita melihat anak itu melanggar aturan atau membuat kesalahan, jangan anak itu lantas langsung diberikan hukuman, tetapi cara menanganinya atau mengatasinya adalah menggunakan segitiga restitusi. Dengan apa? Dengan komunikasi gitu. Jadi anak itu kita tanya dulu kenapa, seperti apa ya, lalu bagaimana nanti solusinya ya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap kepala manusia pasti isinya berbeda, ya. Pandangan orang antara satu dengan satu itu tidak akan pernah sama. Sekalipun orang itu kembar, tetapi tidak akan sama. Pasti berbeda gambarannya ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang dibutuhkan oleh manusia pertama bertahan hidup. Ya, tentu kita sebagai makhluk sosial ya, pasti kita ingin bertahan hidup ya, untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima.
yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu Nah, dari sinilah Bapak Ibu, 5 kebutuhan manusia ini yang harus dipenuhi. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ya, yang pertama, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu tentang disiplin? Ada yang bisa menjelaskan? Bu Udo, menurut Bu Udo apa disiplin? Waktu menaati aturan. Ya, mentaati aturan, tepat waktu itu bagian dari disiplin. Oke, kemudian apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Ada yang bisa menjawab? Pak Al? Hampir sama ya tadi dengan Bu Udo sebetulnya ya. Kalau terlintas di pikiran kita itu apa sih disiplin itu? Ya gitu ya. Biasanya tidak terlambat ya. Kemudian anak itu mentaati tata tertib ya. Di situ juga ada tata tertib. Disiplin dengan tata tertib sama tidak? Beda. Berbeda ya. Kemudian apa makna disiplin? Teratur kepatuhan pada peraturan. Oh, ini maksudnya disiplin itu mungkin tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman, sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin tidak sama dengan hal di atas. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu adalah belajar, singkat ya. Berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu bisa dilihat. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, disepakati bersama, lepas dari bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi pendidikan. Di situ ada profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian ada IBO atau Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup ini diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah,
Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada 3 ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di situ apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang nomor berapa? Nomor 1. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dapat hukuman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tentu saja akan mendapat imbalan ya. Mengharap imbalan ya. Yang ketiga, untuk menghargai sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seharusnya ya menghargai diri sendiri, tapi bukan karena orang lain ya. Nah, ini masuknya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu masuknya kepada motivasi eksternal ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu juga masuknya motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri masuknya juga motivasi eksternal. Tujuan disiplin positif. Seorang guru berupaya menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita. Ini. Yang pertama, ini refleksi diri ya tentang motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau kita ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan memiliki atasan yang cuek terhadap kehadiran guru, bahkan atasan kita langganan terlambat, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Apa ikut-ikut atasan? Apa ikut-ikut atasan nih terlambat? Tepat waktu ya. Ya idealnya seperti itu. Kita harus menjadi tauladan untuk murid-muridnya. Jadi nanti dengan sendirinya kalau kita membiasakan seperti itu, nanti siswa pun akan termotivasi ya. Beda dengan kita pun terlambat, ya sudah muridnya juga terlambat. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang tadi, kira-kira? Kayaknya 1-2 deh. 1-2 ya. Jadi anak Masih takut hukuman ya? Ya. masih karena ingin dipuji guru. Bingung ya. Semoga nanti kedepannya tidak ya. Jadi mereka lebih menghargai apa yang mereka percayai.
Kemudian strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Mau bagaimana strateginya? Strategi terbaik sih sebenarnya teladan. Cuman saya Iya. sendiri masih mengaku sering terlambat, sehingga anak pun kalau mau jadinya misal orang datang pagi masih sedikit, oh berarti anak air misalnya Ya. jarang pagi. Ya, berarti kalau kita memberikan contoh yang baik, maka dengan sendirinya perilaku murid pun akan berubah ya. Biasanya akan mencontoh gurunya. Nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha ditanamkan pada murid-murid di kelas Bapak Ibu? Apa saja kira-kira nilai kebajikannya? Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas. Tanamkan. Misalkan menghargai waktu, kemudian kebersihan ya di kelas, ya, keamanan, keselamatan, ya. Ya. Terus menjaga ucapan biar nggak pada Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya anak tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, kita belajar nih. Kalau kita memberikan penghargaan, ya. Pertama, penghargaan itu berdampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ya, selama ini kan kita menganggapnya bahwa memberikan penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi anak. Ternyata tidak ya. Justru ini gitu ya dampaknya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus saja. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini mungkin pengakuannya ya. langsung saat itu juga. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu bisa membedakan apa itu hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu adalah sanksi ya, sebagai sanksi sebagai akibat
karena kita tidak melanggar. Sedangkan konsekuensi adalah korelasi dari hukuman. Kenapa? Kalau konsekuensi itu seperti begini. Air tumpah. Berarti konsekuensinya kita harus membersihkannya, mengelap, ya. Jadi akibat yang timbul. Nah, di sini ada tindakan guru nih. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena Karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali, yaitu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini mencoret, karena mencoret berarti dia harus mengganti, bersedia menggantinya gitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalau tumpah, ya konsekuensinya berarti harus membersihkannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Nah, cara menanamkan disiplin pada murid dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, diantaranya bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini juga ada keyakinan kelas. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Contoh ya, menggunakan helm saat mengendarai motor, berarti itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Datang tepat waktu, nilai kebajikannya adalah menghargai diri sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 pernyataan. Yang pertama, di situ ada kesepakatan kelas, ini juga kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, pernyataannya, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan di kolom yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira ini apa? Ini apa? Mana yang dimaksud dengan kesepakatan kelas, mana yang dimasuk ke dalam keyakinan kelas? Kira-kira yang mana? Ini kan ada 2 nih pernyataan. Ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang kesepakatan kelas yang mana? Yang ini. Ini keyakinan kelas, ini ya kesepakatan kelas ya. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu keyakinan kelas. Kita yakin ya bahwa semua murid yang ada di kelas itu menyayangi kita. Kemudian kami murid yang belajar. Ya, betul.
Terima kasih Bu Udo. Nah, tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, membuat peraturan bersama, kemudian mencari gambaran perilaku nilai kebajikan menggunakan tabel T dan Y, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, merubah kalimat positif menjadi nilai kebajikan, dan berdiskusi mengenai peran guru dan murid. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, membangun budaya sekolah yang positif, murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan guru memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tadi saya jelaskan, bertahan hidup, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Posisi kontrol guru tadi sudah ya dijelaskan. Nah, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi memang ada gitu. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ibu maaf ya mengganggu waktunya. Iya. Ibu, saya ingin tahu bagaimana tadi pendapat Ibu tentang apa yang sudah tadi saya sampaikan mengenai budaya positif tadi. Iya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya Bu Yen ya terhadap tadi diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni di hadapan rekan-rekan guru di sekolah ini. Ini adalah sebuah sosialisasi diseminasi yang bagus untuk rekan-rekan semua untuk memahami tentang budaya positif. Tadi disampaikan tentang keyakinan kelas, tentang 5 posisi kontrol guru ya, dan tentang segitiga restitusi. Semua itu menjadi sebuah referensi yang harus benar-benar dipahami betul oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai guru itu selama ini kan belum tahu ya tentang 5 posisi kontrol tersebut, akhirnya menjadi pada posisi penghukum. Karena penghukum itu sejatinya ini membawa efek traumatis yang berkepanjangan pada peserta didik gitu ya, baik secara fisik, baik secara verbal gitu ya. Ini dan juga tentunya juga harus diiringi bagaimana guru itu bisa memahami betul dalam penanganan siswa yang indisipliner atau yang sedikit mengalami masalah, yaitu melalui penanganan segitiga restitusi gitu ya. Dari mulai validitas, yaitu kesalahan, dari validasi tindakan dan keyakinan kelas ya, kesadaran akan keyakinan kelas seperti itu. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi, ini sangat menginspirasi tentunya untuk rekan-rekan Bu Yeni ya gitu, demi kemajuan bersama dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya minta tanggapannya Ibu. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya. Semangat ya Bu Yen ya. Semangat, semoga dalam pendidikan ini diberikan kelancaran. Selalu kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada ya. Saya doakan
ke depan bisa lulus sesuai dengan harapan, bisa selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Amin. Ya, semangat Bu Yeni ya. Semangat. Ya, Ya. terima kasih Ibu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat hari ini? Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita nanti akan membuat kesepakatan ya, apa saja yang boleh kita lakukan di kelas ini dan tidak boleh dilakukan di kelas ini ya, yang nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas ya. Nah, di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi beberapa perilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Urutan langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas diantaranya kita berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdasarkan nanti Ibu buat tabelnya T dan Y. Kemudian berdiskusi mengenai peran guru dan murid ya. Nah, misalkan gini, kita buat peraturan kelas dulu. Nih, di sini ada contohnya, misalkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh sekolah. Misalnya, yang pertama, tidak boleh jahil kepada teman, ya. Di dalam kelas ini dilarang merokok, ya. Dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Ini contohnya. Nah, kemudian nanti di sini dibuat menjadi kalimat positif. Nah, berarti kalau kalimat tidak boleh jahil kepada teman, nah maka kalimat positifnya menjadi bersikap baik kepada teman. Kemudian kawasan bebas asap rokok. Berarti kalau kawasan bebas asap rokok tidak diperbolehkan untuk merokok ya. Nah, baik, kita akan sepakati nih. Kira-kira di dalam kelas ini sepakatnya nanti mau apa saja peraturan yang misalkan tuh dilarang, misalkan tadi jahil kepada teman ya, atau Bu pulang masuk pulang tepat waktu ya, terus tidak boleh gaduh di dalam kelas selama proses pembelajaran misalkan. Itu ada di antara nilai kebajikan. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Nanti berkaitan dengan ini nilai-nilainya dikaitkan ya. Kemudian di antara nilai kebajikan di sini ada nilai-nilai kebajikannya, salah satunya toleransi, rasa hormat, tanggung jawab, menghormati, tolong menolong, banyak ya. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Nah, baik. Tadi ada spidol nggak? Ada waktu itu siapa yang pegang spidol? Coba sini. Oke. Kita samain aja ya. Keyakinan kelas 7. Nah, sekarang Ibu
Ibu akan bagikan kalian ini, kemudian nanti kalian tuliskan ya keyakinan kelas, jadi 2, mana yang boleh dan tidak boleh. Misalkan gini, boleh misalkan meminta izin jika keluar dari kelas ya, berarti kalau tidak bolehnya tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Lalu maaf tidak? Saya kasih 2, ya Ibu kasih 2 ini. Nanti kalian tuliskan yang satunya di sini boleh dan tidak boleh. Misalkan gini, boleh meminjam buku kepada teman dengan izin, ya. Berarti tidak boleh mencuri buku teman, misal ya. Nih, lihat. Yang boleh warnanya pink, yang tidak boleh warnanya kuning. Nanti ditempelkan oleh kalian. Kata mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya, berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang sudah boleh ditempelkan. Yang dinamai di atasnya yang boleh dan tidak boleh.
Sudah? Sudah belum? Kamu tempel. Yang pink belah sini, yang itu belah sana. Yang ini belah sana berarti. Ini belah sana. Yang pinknya belah sini. Jangan Sofi, aku udah ke belakang. Maksudnya jangan nanti dulu. Gantian ya, gantian. Satu orang. Wasit. Nanti dulu, satu orang. Satu orang. Ya, sok. Punya kameramen Bilkis. Ya, kalau belum kembali, Punya kameramen. ya ibu akan rasakan. Kalian sudah menuliskan antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian tulis. Ya, di antaranya bila keluar minta izin, berarti yang boleh dilakukan. Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh mencoret tembokan. Ya. Kemudian antaranya bila keluar minta izin, berarti yang boleh dilakukan. Tidak boleh
Nah, kalau kalian melanggar, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kalian tulis dan kalian sepakati. Nah, untuk itu keyakinan kelas ini kita akan buatkan poster, lalu kita akan tempel di dalam ruangan ini, dan ini akan menjadi acuan kalian dalam berperilaku selama berada di kelas ataupun di luar kelas, seperti di luar sekolah ya. Paham? Berarti sepakat semuanya ya? Ya, terima kasih ya. Ibu harapkan dengan adanya keyakinan kelas ini kalian bisa mentaati semua yang sudah kalian yakini ya. Dengan begini kalian nanti akan bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Belajar bertanggung jawab. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian. Mulai sekarang saya akan melaksanakan tiket kelas dan menjaga kebersihan di kelas. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.